Pada podcast sebelumnya, KPKL Medan telah membahas apa itu lelang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu jenis lelang yang ada di KPKL Medan. Podcast kali ini akan membahas apa itu lelang produk UMKM. Semoga dengan mengikuti podcast kali ini, Bapak dan Ibu dapat ikut berperan serta mensukseskan kegiatan lelang produk UMKM pada KPKL Medan. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Pembelajar Balai Diklat Keuangan Medan, berjumpa kembali dalam acara Martabe. Mari kita belajar. Pada kesempatan kali ini masih dengan Irma Suryani Lubis di sini yang akan memandu jalannya acara kita pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang akan membawakan materi tentang lelang produk UMKM. Beliau merupakan pejabat fungsional pelelang ahli muda di KPKNL Medan, Bapak Imji Tamba. Halo Pak Imji. Halo juga Bu Irma. Wah, beruntung sekali nih kami kedatangan Pak Imji untuk sebagai narasumber di Martabe kita. Selamat datang Bapak. Ya, terima apa kasih. Kabar nih hari ini? Kabar baik Bu Irma, apa kabar? Wah, alhamdulillah baik juga nih Pak Imji ya. Kemarin pada episode yang lalu, Ya. kita sudah sempat membahas tentang lelang ya Pak Ya, Imji betul, ya dengan betul. Bu Erni Ya. Hayati Nasution. Kita sudah sempat membahas tentang pengertian dari lelang. Tapi boleh kita rewind sedikit ya Pak ya, Ya, apa sih boleh. itu sebenarnya lelang? Jadi berdasarkan PMK 213, lelang itu adalah merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang, Bu. Kemudian kita akan membahas lebih spesifik lagi ya Pak ya, Ya. lelang produk UMKM. Ya, Ini betul. gacuan barunya DJKN dan tentu saja KPKNL Medan juga ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak, bagaimana sih sebenarnya lelang untuk produk UMKM, yang mana ini untuk mendukung program ekonomi nasional ya Pak ya? Betul sekali, Bu Irma. Baik, silahkan Pak Imji. Jadi lelang produk UMKM merupakan salah satu jenis lelang non-eksekusi sukarela yang dapat dengan mudah diikuti oleh penjual maupun pembeli. Karena lelang yang dilaksanakan oleh DJKN ini sekarang sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi Lelang Indonesia yang dapat di-download di Google Play Store dan juga dapat diakses melalui browser lelang.go.id. Sehingga para pelaku UMKM dapat memasarkan dan mengenalkan produknya untuk mendapatkan harga yang kompetitif dengan jangkauan seluruh Indonesia. Seperti itu Bu Irma. Wah, ternyata sudah ada aplikasinya juga yang Ya. bisa diakses, diinstal secara mudah melalui Ya. Google Play Store ya Pak? Ya. Wah, lebih dekat kepada masyarakat Ya. nih berarti ya Pak ya, bisa ikut lelang kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita penasaran juga nih Pak ya, kita sudah tahu medianya nanti melalui aplikasi maupun melalui website. Ya. Kemudian caranya bagaimana sih Pak sebenarnya untuk bisa ikut lelang sebagai penjual nih kita ya? Ya, betul. Silakan. Jadi untuk para pelaku UMKM yang mau memasarkan atau menjual produknya melalui layanan lelang, KPKNL Medan sudah memberikan kemudahan dengan layanan virtual yaitu melalui kpknlmedan.com. Jadi nanti Sobat Korpu bisa mengakses langsung website tersebut kpknlmedan.com. Nanti tinggal diklik dan dilihat layanan lelang karena KPKNL Medan ini memiliki banyak sekali Banyak layanan. layanan, Jadi ya, Pak, ya. nanti kalau untuk pelaku UMKM dipilih untuk layanan lelang, nanti di situ ada program kedai lelang UMKM KPKNL Medan. Oke. Sobat Korpu bisa mengklik di sana. Nanti di situ akan dijelaskan dokumen-dokumen apa saja yang harus disampaikan oleh pelaku UMKM untuk boleh mengajukan permohonan lelang. Dan tidak perlu repot-repot untuk membuat formatnya karena di sana Sobat Korpu sudah dimudahkan hanya dengan mengklik klik di sini. Nanti Sobat Korpu bisa langsung diasistensi untuk pembuatan surat permohonan lelang dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan lelang tersebut. Tinggal Sobat Korpu mengisi data-data dari Sobat Korpu semua, mulai dari nama, pekerjaan, nomor handphone, email, nomor KTP, NPWP, alamat, sama nomor rekening. Dan nomor rekening tujuannya untuk
menyetorkan hasil bersih lelang apabila lelang tersebut nanti laku, jadi tinggal langsung di-store ke rekening pelaku UMKM tersebut. Nah, nanti di sana juga Sobat Kopu diminta untuk mengupload tanda tangan, setelah itu diklik buat permohonan. Otomatis nanti permohonannya akan langsung tampil dan bisa dikirim ke KPKNL. Wah, Seperti itu. melalui website saja langsung diisi, Ya. di-input datanya langsung bisa ya Pak. Tidak perlu datang langsung ke KPKN Oh, Medan ya Pak ya? betul sekali Bu Irma. Jadi dengan masuk di kpklmedan.com ini sudah tersedia untuk permohonan dan dokumen-dokumen persyaratannya, tetapi untuk mengajukannya memang masih harus melalui lelang.go.id. Oke, Jadi itu baik. tadi untuk memudahkan untuk pembuatan surat permohonan, surat keterangan, daftar barang, dan lain-lain yang diperlukan. Tetapi untuk pengajuannya juga kantor pusat kami menyediakan lelang.go.id untuk mengajukan permohonan lelang secara online. Tadi sempat disinggung tentang Betul. barang-barang yang akan dilelang ya Pak Betul ya. sekali. Kalau untuk wilayah Medan sendiri, apa sih sebenarnya Pak produk andalan UMKM di wilayah Medan sendiri yang pernah dilelang oleh KPKNL Medan nih? Oh ya, Bu Irma. Jadi yang sudah pernah dilakukan oleh KPKL Medan itu sebenarnya sudah sangat banyak ya. Yang paling sering itu kopi, ada kopi Aloya, Oh. ada juga yang kemarin kita bekerja sama dengan binaan UMKM Bea Cukai ya. Kita ada lelang macam-macam sebenarnya. Ada tauco, ada kerajinan-kerajinan tangan khas dari daerah Sumatera Utara. Wah, yang pelaku-pelaku UMKM kami persilahkan nih ya, lumayan ya kalau misalnya kita dapat pembeli dengan harga tertinggi, tentu saja harganya lebih kompetitif ya Betul diharapkan sekali, ya Pak ya, MJ Bu ya. Irma. Kita sudah membahas tentang bagaimana syarat-syarat untuk melakukan lelang produk UMKM. Namun demikian mungkin kita beranjak ke alurnya. Bagaimana sih alur yang harus dilalui oleh penjual untuk dapat memasarkan produknya melalui lelang di DJKN? Kami persilahkan kepada Pak Oke. Inji. Jadi untuk alur pelaksanaan lelang, yang pertama tentunya pemohon lelang atau pelaku UMKM mengajukan permohonan lelang. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa melalui kpklmedan.com sudah bisa membuat dokumen-dokumen yang diperlukan mulai dari surat permohonan dan surat keterangan dan sebagainya. Nah, itu diajukan secara tertulis dan dimasukkan melalui lelang.go.id. Nah, nanti petugas pada KPKNL atau verifikator akan melakukan verifikasi. Nanti apabila sudah dinyatakan lengkap, nanti KPKNL akan memberikan namanya surat penetapan jadwal lelang. Dalam surat penetapan jadwal lelang tersebut akan diinformasikan kapan harus diumumkan. Jadi step kedua, pengumuman lelang. Pengumuman lelang ini merupakan tanggung jawab dari si pemohon. Tapi lagi-lagi KPKNL Medan sudah memberikan kemudahan format pengumuman lelang untuk UMKM tersebut bisa juga dibuat dalam kpklmedan.com tersebut. Nanti pengumuman lelang ini ketentuannya untuk lelang UMKM adalah paling lambat 5 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Setelah diumumkan tentunya step yang ketiga adalah penyetoran uang jaminan oleh para peserta yang berminat untuk mengikuti lelang tersebut. Nah, untuk uang jaminan ketentuannya paling sedikit 20% dan paling banyak 50%. Nanti ini tergantung dari si pelaku UMKM yang menetapkan besarnya nilai uang jaminan tersebut. Step berikutnya adalah pelaksanaan lelang. Nah, pada saat pelaksanaan lelang nanti di sini penjual harus hadir dalam pelaksanaan tersebut. Tergantung dari cara penawarannya, open bidding atau close bidding nanti harus disertai dengan saksi apabila close bidding, sedangkan open bidding tidak diperlukan saksi. Nah, pada saat pelaksanaan lelang ini kehadiran penjual juga sekarang diberikan kemudahan bisa melalui virtual, jadi tidak harus datang secara fisik ke KPKNL, tetapi tentunya nanti ada persyaratan untuk kehadiran penjual secara virtual. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan tersebut, nanti akan ditetapkan siapa menjadi pemenang, penetapan pemenang ya. Jadi penawar tertinggi akan ditetapkan oleh pejabat lelang, ditunjuk sebagai pemenang lelang. Setelah ditetapkan pemenang, nanti step berikutnya adalah pelunasan kewajiban lelang. Nah, pelunasan kewajiban lelang ini paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jadi si pemenang yang sudah ditetapkan sebagai pembeli harus
melakukan pelunasan ke rekening virtual account penyetoran uang jaminan. Jadi nomor rekeningnya tetap sama. Selanjutnya, apabila sudah masuk pelunasan tersebut ke rekening KPKNL Medan, nanti bendahara kami akan menyetorkan hasil bersih lelang tersebut kepada pelaku UMKM atau kepada pemohon lelang. Seperti itu Bu Irma stepnya. Wah, sepertinya kalau dari alurnya setelah kita perhatikan sangat mudah sekali ya, Iya, Pak Bu Inji Irma. ya. Sangat bisa dilakukan oleh siapapun untuk pelaku UMKM. Baik, selanjutnya mungkin itu tadi dari sisi penjual ya, Pak Inji ya. Ya. Kemudian kalau misalkan dari sisi pembelinya, bagaimana sih prosedur yang harus kita lewati untuk bisa berpartisipasi dalam lelang yang dilakukan oleh DJKN? Ya, tentu kalau pelaku UMKM mengajukan lelang tentunya pastinya ingin laku ya, Bu Irma. Tidak hanya mengajukan tetapi tidak laku. Nah, supaya Sobat Korpu bisa untuk mengikuti lelang ini, tentunya Sobat Korpu harus tentunya memiliki akun terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kami sampaikan ada 6 langkah ya untuk boleh mengikuti lelang e-auction ini. Yang pertama, membuat akun. Nanti Sobat Korpu bisa membuka lelang.go.id, daftar akunnya dengan menggunakan email ya. Yang kedua, lengkapi persyaratan. Nah, persyaratan ini ada berupa KTP, NPWP, dan nomor rekening. Selanjutnya, apabila Sobat Korpu telah memiliki akun, tentunya memilih objek lelang yang diminati. Sangat banyak produk-produk yang ditawarkan di lelang.go.id karena bisa diakses langsung seluruh Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya, apabila telah memilih objek lelang, nanti di sana akan ada petunjuk untuk menyetorkan uang jaminan. Jaminan, baik. Nah, disetorkan uang jaminan ke rekening virtual account yang nanti akan diberikan secara langsung by system dari lelang.go.id. Jadi langsung ke nomor virtual account tersebut. Nah, setelah diajukan, di store uang jaminan dan diverifikasi oleh pejabat lelang kepesertaannya dan dinyatakan lolos sama pejabat lelang, nanti baru bisa mengajukan penawaran. Nah, penawaran ini nanti di lelang Go ID tersebut juga ada 2 jenis penawaran, Bu Irma. Ada close bidding, ada open bidding. Nah, untuk yang close bidding bisa langsung diajukan penawaran setelah dinyatakan lolos sebagai peserta lelang. Nah, Oke. sedangkan untuk yang open bidding nanti akan diberikan waktu untuk menawar secara live. Biasanya kita berikan dalam kurun waktu 1 jam. Jadi menawar secara live. Nah, setelah itu nanti step yang ke-6 barulah ada penetapan pembeli lelang yang ditetapkan oleh pejabat lelang yang merupakan penawar tertinggi dari objek tersebut. Seperti itu step-stepnya untuk menjadi peserta lelang, Bu Irma. Wah, sepertinya mudah ya, Pak Indri Sangat ya. mudah sebenarnya. Siapapun bisa ikut kalau Siapapun sekarang ya. bisa ikut. Dan mungkin ini salah satu bentuk dukungan kita terhadap UMKM lokal kita dengan Ya, betul. lelang produk UMKM gitu ya, Pak Indri. Ya, Bu Irma. Baik, mungkin itu tadi tentang cara penawaran, ada close bidding dan open bidding tadi ya, Pak ya. Kemudian ternyata ada bea lelangnya juga tetapi ya. Ya, Mungkin betul boleh sekali. dijelaskan sedikit tentang bea lelangnya ini, Pak. Nah, kalau untuk bea lelang sendiri sebenarnya ini diatur dari peraturan pemerintah ya, tergantung jenis barangnya. Karena saat ini kita berbicara tentang produk UMKM ya Bu Irma, jadi dipastikan barangnya pasti barang bergerak. Kalau untuk barang bergerak, bea lelang penjual untuk lelang non eksekusi sukarela yaitu produk UMKM itu dikenakan bea lelang pembeli 2% dari pokok lelang dari harga yang terbentuk, sedangkan untuk penjual dikenakan 1,5% dari pokok lelang. Sepertinya ini kalau kita perhatikan caranya sangat mudah, online semua, tidak Ya. perlu berepot-repot datang Betul secara sekali. langsung ke KPKNL. Saya yakin banyak sekali Sobat Korpu di rumah ataupun masyarakat yang pengen berpartisipasi dalam lelang ini. Nah, mungkin kita wanti-wanti juga ya Pak Ya. Inji ya. Lelang itu hanya melalui lelang.go.id ya. Kalau betul melalui sekali. WhatsApp berarti itu udah pasti penipuan ya Pak Ya, Inji. pasti dipastikan itu penipu itu. Baik, selama ini mungkin banyak juga ya masyarakat yang ditawarkan melalui WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat-pejabat ataupun panitia lelang dari DJKN atau KPKNL mungkin ya Pak ya. Ya, betul Mungkin sekali. bisa diceritakan sedikit Ya, Pak, jadi- supaya masyarakat tidak Ya. tidak terkena
penipuan Ya, mungkin. betul. Jadi Sobat Korpus kalian harus waspada ya terhadap penipuan lelang tersebut. Karena sekarang sangat marak sekali menggunakan pejabat-pejabat yang ada di KPKNL mungkin mengambil profil picture-nya mungkin dari sosmed, nanti mengaku-ngaku sebagai pejabat tersebut dan menawarkan lelang dengan harga murah dan meminta untuk menyetorkan sejumlah uang ke rekening pribadi. Jadi Sobat Korpu harus berhati-hati karena KPKNL hanya melayani lelang melalui situs lelang.go.id dan pembayaran tidak pernah dilakukan ke rekening pribadi atau perorangan, tapi ke rekening KPKNL. Rekening KWKNL. Ya, betul. Baik, demikian mungkin Pak Imji, terima kasih atas pencerahan yang Ya, diberikan selama sama-sama. beberapa menit ini. Terima kasih atas kehadirannya di Balai Diklat Keuangan Medan. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang saya yakin sangat bermanfaat nih untuk kita semua, sobat pembelajar dimanapun Anda berada. Baik, demikian Martabe pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di Martabe edisi selanjutnya. Sampai jumpa.